Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, pada pertemuan pagi hari ini melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya. Kita akan membahas tentang perbandingan, yaitu apa itu perbandingan. Perhatikan gambar pada video kalian. Saya ilustrasikan dua buah mobil. Mobil yang pertama memiliki 4 roda dengan kapasitas mesin 1800 cc. Kemudian memiliki 180 tenaga kuda ini. Mobil yang kedua memiliki 6 roda 540 cc, 5400 cc, 540 tenaga kuda. Sekarang perhatikan yang pertama di bawahnya. Kalau kita hendak membandingkan, maka yang kita bandingkan adalah ini. Perbandingan yang pertama yaitu perbandingan banyaknya roda ini sama dengan 4 dibanding 6 sama dengan 2 dibanding 3. Dengan perbandingan kapasitas mesinnya 1800 dibanding dengan 5400 sama dengan 1 dibanding 3. Kemudian yang ketiga, perbandingan tenaga mesinnya 1180 dibanding dengan 540 juga sama dengan 1 dibanding 3. Yang ini, yang ketiga ini. Perbandingan kedua dan ketiga memperoleh hasil yang sama. Perbandingan kedua dan ketiga memperoleh hasil yang sama, yaitu 1 dibanding 3. Perbandingan seperti itu dikatakan sebagai perbandingan senilai. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di belakang. Bagaimana kita bisa menyatakan perbandingan? Perbandingan itu misalkan kalau ada A dan B, di mana B-nya tidak boleh dari 0 sama dengan 0. Kenapa nggak boleh sama dengan 0? Karena kalau B-nya 0, maka bentuk tersebut tidak didefinisikan di dalam matematika. Kan perhatikan, kalau ada A dan B atau A dan B tidak dibandingkan, maka B-nya syaratnya nggak boleh 0. Saya ulang lagi, B-nya nggak boleh sama dengan 0. A dibanding B, atau ditulis bisa A per B itu bukan per ya, tapi menggunakan tanda per ini. Dan dibaca A berbanding B atau A dibanding B. Saya ulang, perbandingan bisa ditulis dengan menggunakan tanda titik 2 seperti yang depan ini, atau dengan menggunakan tanda per ini. Sekarang perhatikan contoh di bawahnya, sederhanakan perbandingan berikut. 45 yang pertama dibanding 120. Yang kedua 16,5 dibanding 9. Kemudian yang C 27 dibanding 1,8 cm. 27 cm dibanding dengan 1,8 meter. Yang pertama jawabnya 45 dibanding 120 itu sama dengan 3 dibanding 8. Masing-masing dibagi 15, 45 dibagi 15 sama dengan 3, 120 dibagi 15 sama dengan 8. Jadi perbandingan itu harus pada bentuk yang paling sederhana sekalipun tidak ada perintah menyederhanakan. Perbandingan yang kedua 16,5 dibanding 9.
16,5 itu sama dengan yang kedua ini. 16,5 itu sama dengan 33 dibanding 2 dibanding 1 dibanding 9. Itu sama dengan 33 dibanding 2 kali 1/9. Ini kebalik, ini intinya ini 9/1. Ya, ini 9/1 ini mestinya. Kemudian pembilang dan penyebutnya masing-masing dibagi 3. Jadi hingga sama dengan 11/6 atau 11 dibanding 6 ini. Oke. Bagaimana jika ada satuannya seperti yang contoh C tadi ini? Yang C ini tadi kan ada satuannya. 27 cm dibanding 1,8 meter sama dengan 27 cm dibanding 180 cm. Satuannya disamakan. Kalau satuannya sudah disamakan, maka perbandingannya tinggal 27 dibanding 180. Ini baris berikutnya ini. Kenapa menjadi 27 dibanding 180? Karena di perbandingan tidak menggunakan satuan. 27 dibagi 80 itu kalau masing-masing dibagi 9, maka 27 sama dengan 3 dibagi 9, 180 dibagi 9 sama dengan 20 ini. Artinya apa tahu? Perbandingan itu harus pada bentuk yang paling sederhana, sekalipun tidak ada perintah menyederhanakan. Yang berikutnya, contoh yang kedua, 1,9 liter dibanding 2 galon. Ingat, ini 1 galon itu sama dengan 3,8 liter. Kemudian yang B, 7.500 rupiah per ons dan 60.000 per kilogram. Jawab untuk yang A. 1,9 liter dibanding 2 galon. 1,9 liter. Lah 2 galonnya ini dijadikan liter juga. Dikalikan ini. Dikalikan 3,8 liter. Sama dengan 7,6 liter. Sehingga sama dengan 1,9 dibanding 7,6. Itu kalau disederhanakan sama dengan 1 dibanding 4. Berikutnya lagi 7.500 per ons. Terus ini yang satunya 60.000 per kilogram, di mana 1 kilogram itu sama dengan 10 on. Atau dari ons kalau dijadikan kilo berarti harus dikalikan 10. Jadi bisa dijadikan on semua. Kalau dijadikan on semua jadi besar nanti. Kalau dijadikan kilo ini nanti menjadi kecil. Ya, ini pilihan saja sebenarnya. Bisa dijadikan ke ons, bisa dijadikan ke kilo. Satuannya harus sama dulu. Kenapa nih on dan kilo bisa dibandingkan? Karena ini sama-sama satuan berat. Satuan massa, hanya beda satuan saja, sejenis ini sebenarnya. Jadi 7.500 kali 10 jadi ini kilo dibanding dengan 60.000 per kilo sama dengan 75.000 dibanding 60.000 itu sama saja dengan 5 dibanding 4. Ya. Yang berikut, contoh yang berikut. Ini saya buatkan contoh yang banyak supaya kalian bisa mempelajarinya.
A dibanding nomor 3, jika A dibanding B sama dengan 3 dibanding 8, dan B dibanding C sama dengan 6 dibanding 7, tentukanlah A, B, dan C. Jawabnya, gambarannya seperti ini. A dibanding B dibanding C, A dibanding B 3 dibanding 8, kita tuliskan dulu. Kemudian di sini di belakang saya tuliskan ada catatan pembanding B disamakan menjadi 24. Disamakan. Jadi pembanding B disamakan menjadi 24. Artinya B-nya dijadikan 24. Berarti sama aja dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9 ini. Kemudian 8 kali 3 sama dengan 24, sedangkan 7 kali 9, 7 kali 4 sama dengan 28. KPK dari 8 dan 6. KPK dari 8 dan 6 adalah 24. Dicari KPK-nya maksudnya. Dari 3, 6, 7 itu di KPK dari 8 dan 6. Oke. Atau yang nomor 3 ini secara mudah kalian tinggal cari KPK-nya saja, disamakan penyebutnya, atau boleh dikatakan kalau dalam pecahan disamakan penyebutnya. Menyamakan penyebut itu sebenarnya sama saja mencari KPK penyebutnya, ya. Maka nanti akan ketemu. Yang berikut ini saya bacakan. Menyelesaikan perbandingan. Perbandingan dapat disederhanakan dengan menyamakan satuan. Seperti tadi, on dijadikan kilo atau kilo dijadikan on. Itu pilihan. Dan membagi besarannya dengan KPK dari besaran tersebut. Nah, wis sama satuannya, maka kita tinggal mencari KPK-nya. Contoh dalam sebuah kotak terdapat permen berwarna putih, kuning, dan merah. Sebanyak 30% permen warna putih. Perbandingan banyak permen kuning dan merah adalah 5 dibanding 9. Tentukanlah perbandingan banyak permen putih, kuning, dan merah. 30% berwarna putih, berarti yang 70% itu warnanya merah sama kuning. Sedangkan perbandingan kuning dan merah 5 dibanding 9. Banyak permen putih 30%, banyak permen kuning dan merah 100 dikurangi 30 sama dengan 70. Persentase banyaknya permen kuning ini sama dengan ya 5 per 5 ditambah 9. Karena perbandingannya 5 dibanding 9, dikalikan 70% sama dengan 25%. Nah, sisanya kalau yang kuning sudah 25%, maka yang merah ya 70 dikurangi 25, atau bisa juga dicari dengan 9 dibanding dengan 5 ditambah 9 dikalikan 70% sama dengan 45%. Terus kemudian masing-masing dibandingkan 30%, 25%, 45%, hingga sama dengan 6 dibanding 5 dibanding 9. Yang berikut, ini contoh yang berikutnya. Tolong nanti dicermati sendiri, kemudian dicoba dikerjakan ya. Sekalipun ini sudah ada jawabannya, nanti jawabannya bisa kalian tutup dulu. Kamu nanti tinggal mencocokkan. Oke? Nah,
Sekarang apa itu perbandingan senilai? Lihat ilustrasi di sini. Bagaimana kita bisa menentukan atau menghitung menggunakan perhitungan dengan menggunakan perbandingan senilai. Jika A dibanding B ini dalam kotak putih ini sama dengan C dibanding D, dengan B dan D tidak boleh sama dengan 0, tetap penyebutnya kalau ini sebagai pecahan tidak boleh sama dengan 0. Maka A kali D pembilang dikalikan dengan penyebut, terus ini dibalik, penyebut dikalikan dengan pembilang, sama dengan B kali C. Atau kalau dituliskan dengan menggunakan tanda banding tanda titik 2 seperti ini, ini Q, seperti ini atas ini. A dibanding B sama dengan C dibanding D, itu sama juga syaratnya B dan D tidak boleh sama dengan 0. Hasil perkalian suku tepi dan harus sama dengan hasil perkalian suku tengah. Yang dimaksud dengan suku tepi dan suku tengah itu ilustrasinya seperti yang di putih ini. Q. A dikalikan dengan D, ini yang suku tepi, C dikalikan dengan B, ini yang suku tengah. Kode karo iki. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan itu? Tentukanlah nilai X dan Y pada perbandingan berikut. X per 5 atau X dibanding 5 sama dengan 72 dibanding 8. Tadi menggunakan perkalian silang berarti 8 dikalikan dengan X, ini pekerjaannya. 8 dikalikan dengan X, 5 dikalikan dengan 72. Nilainya harus sama karena ini perbandingan senilai. Maka mudah sekali bisa kita hitung. Jadi disederhanakan dulu ini, 8 dan 72 disederhanakan. 72 dibagi 8 dapat 9, kemudian dikalikan dengan 5 sama dengan 45. Nah. Sekarang yang bawah nomor 2, apakah 12 dibanding 20 dan 9 dibanding 16 merupakan perbandingan senilai? Kita tinggal ngecek saja tadi perkalian suku tengah dengan suku tepinya sama apa tidak. Kalau sama, berarti 12 dibanding 20, apakah sama dengan 9 dibanding 16? Apakah perkalian suku tengahnya sama dengan perkalian suku tepinya? Kalau tidak sama berarti bukan. Kalau sama berarti iya. Jawabannya cuma itu aja. Apakah 12 kali 16 itu sama dengan 20 kali 9? 12 kali 16 sama dengan 192, 20 kali 9 180. Artinya apa? 12 dibanding 20 itu bukan perbandingan senilai dengan 9 dibanding 16. Yang ini diabaikan saja, ini soal yang lain sebenarnya ini. Atau ini bisa kamu yang cermati sendiri, ini tadi yang A, ini yang B ya. Ini yang B kamu lihat saja perbandingan suku tengah dengan suku tepinya. Yang berikut perbandingan dua buah bilangan 7 dibanding 4. Jika masing-masing bilangan tersebut ditambah 8, perbandingannya menjadi 3 dibanding 2. Tentukanlah kedua bilangan tersebut.
Lihatlah penyelesaiannya. Kita misalkan bilangan yang pertama adalah 7x. Bilangan yang kedua menjadi 4x. Jadi ada dua buah bilangan, perbandingannya 7 dibanding 2. 7 dibanding 4 ini. Bilangannya kita belum tahu, makanya dimisahkan. Ini 7x dan 4x karena bilangannya kita belum tahu. Jika masing-masing ditambah 8, perbandingannya menjadi 3 dibanding 2. Jadi akhirnya malah seperti ini. 7x ditambah 8 dibanding dengan 4x tambah 8 sama dengan 3 dibanding 2. Nah, terus tadi cara menyelesaikannya adalah perkalian suku tengah dengan perkalian suku tepi. Berarti 2 kali 7 dibanding 8 ditambah 8 itu nilainya harus sama dengan 3 kali 4x ditambah 8. X-nya ketemunya 4. X-nya ketemunya 4. Setelah kita hitung, X-nya ketemu 4. Maka bilangan pertama yaitu 7x, berarti 7 kali 4, 28. Bilangan yang kedua 4x, 4 kali 4 sama dengan 16. Sekarang penggunaan perbandingan senilai. Nah, sekarang ini ada tabel berat telur ayam dalam gram, kemudian kandungan energinya dalam kalori, kilokalori. Ini sebagai ilustrasi saja bagaimana perbandingan senilai itu bisa dihitung. Nah, misalkan kalau beratnya 50, maka kandungan kalorinya di sebelah kolom yang kedua 80. Kalau 100, 160. Kalau 200, 320 itu dan seterusnya. Artinya apa? Ini seperti di pembelajaran yang kemarin. Kalau kita membeli sebuah kue harganya Rp500, maka kalau kita beli 2 kue kita harus bayar 1.000. Kalau 3 kue kita harus bayar 1.500. Kalau ada 4 kue, kalau beli 4 kue kita harus bayar 2.000 dan seterusnya. Sama halnya dengan ini. Ini hanya contoh yang lain saja. Ya. Bagaimana perbandingan senilai itu bisa kita buat dari situ? Di situ dicontohkan 50 menjadi 200 itu dikalikan 4, sedangkan 80 menjadi 3.320 itu juga dikalikan 4. Artinya apa? Jika 50 kita banding 200, itu nilainya akan sama dengan 80 dibanding 320. Demikian pula perbandingan yang lain. Pak, bagaimana kalau misalkan dibalik? Oke, sekarang ambil contoh aja, misalkan saya ngambil yang 250 kemudian dibanding dengan 50. Maka nilainya akan sama dengan 400, ini kencengan iki 100 dibanding dengan 80. 250 dibanding 50 itu ketemunya atau bentuk sederhananya adalah berapa? 5 dibanding 1, sedangkan 400 dibanding 80 ini juga 5 dibanding 1. Jadi nilai perbandingannya sama. Itulah yang dimaksud dengan perbandingan senilai atau boleh juga dikatakan dengan perbandingan seharga. Contohnya, jika harga 5 buah buku tulis 11.000, berapakah harga 2 lusin? Ingat bahwa 2 lusin itu 1 lusin 12, kalau 2 lusin berarti pembelinya 24. Kalau beli 5 11.000, belinya 24 berapa? Ya, tinggal bandingkan aja. Ini kita misalkan di pekerjaannya seperti ini tolong dilihat. 5 dibanding 24 artinya 5 buku dibanding 24 buku. Jadi bukunya ini dibandingkan buku ini gak kena dibanding karo duit. Sama dengan 11.000 dibanding dengan X. X itu adalah nilai dari 24 nanti yang kita cari.
suku tengahnya dikalikan, suku tepinya dikalikan. Yang tepi adalah 5 dan X, maka 5 dikalikan X. Yang tengah 24 kali 11.000. Atau X-nya sama dengan 24 kali 11.000 dibagi 5 sama dengan 52.800. Jadi rong lusin regane 52.800. Cara mencarinya seperti ini. Mudah sekali ini. Contoh berikutnya. Sebuah mobil dapat menempuh jarak 120 km selama 1,5 jam. Berapa waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk menempuh jarak 100 km dengan kecepatan yang sama? Ini lihat ini, perbandingannya. 120 dibanding dengan 100 itu jaraknya. Terus kecepatannya waktunya 1,5 dibanding dengan D. D itu adalah simbol dari, bukan simbol, artinya jaraknya kita simbolkan dengan D. Ya, kita mencari jaraknya dengan menggunakan variabel D. Sekali lihat 120 kali D itu perkalian suku tepinya sama dengan 100 kali 1,5. Setelah kita hitung ketemunya 1 jam 15 menit. Ya. Atau 1,5 itu jadikan ini 90 menit, dijadikan menit semua, nanti ketemu sudah langsung menit. Ini masih menghitung jam, ketemunya di sini adalah jam, terus dijadikan menit. Nah, ini dijadikan menit dulu 90 ini. Langsung sudah ketemu menit. Terus gak usah nganteni menit. Oke. Contoh yang berikutnya. Seorang pemborong perkirakan dapat menyelesaikan pembangunan 2 unit rumah dalam waktu 36 hari dengan 20 orang pekerja. Berapakah banyak rumah dapat dibangun dalam waktu 60 hari dengan 30 pekerja? Lihat tabel. Waktu kerja dalam hari, banyaknya rumah dalam unit. Tadi yang pertama ini 36 dino dapat 26 unit dengan 20 orang pekerja. Kalau 60 hari, H ini hasilnya berapa unit yang dihasilkan dengan 30 pekerja. Lihat penyelesaiannya. Ya. Waktu pengerjaan dimisalkan X. Itu berbanding lurus terhadap banyaknya rumah. Jadi semakin lama mengerjakannya, maka rumah yang dihasilkan juga semakin banyak. Dan berbanding terbalik terhadap banyak pekerja. Berbanding terbalik itu artinya kalau yang mengerjakan lebih banyak, maka pekerjaannya mesti lebih cepat. Kalau yang mengerjakan sedikit dengan waktu yang sama, maka pengerjaannya lebih lama. Ya. Terus pekerjaannya bisa kita hitung seperti ini, di bawahnya ini. Kita misalkan, ini sebenarnya perbandingan sama seperti yang tadi. X1 dibanding dengan K, maksudnya. Ya. Itu nilainya akan sama dengan Y1 dibanding dengan Z. Nah, X-nya itu adalah pekerja. Waktu kerja, bukan pekerja, waktu kerja. X-nya tadi dimisalkan untuk waktu kerja, itu dimisalkan saja. Kemudian Y itu adalah banyaknya rumah. Sedangkan Z itu untuk memisalkan banyaknya pekerja. Kalau bingung nanti kamu lihat berulang-ulang, kamu analisa, insya Allah nanti akan ketemu. Oke? Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini
sampai di sini dulu. Nanti insya Allah akan kita coba, saya berikan tugas di lain waktu tentang pengertian perbandingan dan perbandingan senilai. Jadi sebelum kita lanjutkan pada perbandingan berbalik nilai, insya Allah nanti akan saya coba dengan beberapa tugas terlebih dahulu. Demikian, selamat belajar, jaga kesehatan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.